Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saya berikan judul Tuhan itu adil. Yang terdapat di dalam Mazmur 75 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 75 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ. Sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin, firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin kita sering mendengar ya berita di TV atau kabar-kabar dari koran, majalah, ataupun cerita di sekitar kita ya bahwa sering terjadi ketidakadilan di sekitar kita. Atau kita sendiri yang pernah mengalami ketidakadilan itu. Sesuatu yang dilakukan dengan tidak adil tentunya akan meninggalkan kesan yang tidak baik bagi siapapun juga. Namun di dalam pasal ini, di dalam ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, bahkan dalam judul perikopnya dikatakan bahwa Allah adalah hakim yang adil. Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan adalah hakim yang adil. Yang menegaskan bahwa keadilan Tuhan, keadilan Allah akan selalu dinyatakan di tengah ketidakadilan manusia. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil. Allah yang selalu siap membela umat-umatnya. Asalkan kehidupan kita juga berkenan di hadapannya. Mengapa Allah disebut sebagai hakim yang adil? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Jadi mengapa Allah disebut sebagai hakim yang adil? Karena Tuhan memiliki dasar dan berpegang kepada kebenaran. Kebenaran Allah adalah sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan segala sesuatu itu harus berdasar sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi saat Allah menghakimi, saat Allah menghakimi dengan kebenaran, maka tidak ada yang tidak adil. Pasti semuanya adil. Karena apa? Karena Allah menghakimi dengan kebenaran. Jika kita berbuat benar di hadapan Allah, maka maka Allah akan membela kehidupan kita. Tetapi saat kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan kita. Itulah keadilan Allah. Karena Allah selalu berpegang kepada kebenaran. Apa yang kita perbuat, semuanya pasti ada konsekuensinya. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Allah akan membalas setiap perbuatan baik kita. Tetapi juga Allah akan memberikan ganjaran saat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saat kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bertobat di hadapan Tuhan, kita akan melihat bahwa keadilan Allah itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Pembelaan Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kemudian, mengapa Allah disebut sebagai hakim yang adil? Di dalam ayatnya yang ke-8, kita lihat di sana, dikatakan bahwa tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Di sini berbicara tentang bahwa Allah
adalah hakim yang adil karena Allah selalu berbuat sama rata. Allah meletakkan semuanya pada tempatnya yang sesuai. Allah mampu melihat kedalaman hati kita. Dan Dia tahu siapa yang harus ditinggikan, siapa yang direndahkan. Dan semuanya sesuai dengan perbuatan kita. Saat perbuatan kita berkenan di hadapan Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Tetapi saat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan juga adil. Tuhan yang akan memberikan ganjaran sesuai dengan perbuatan kita. Tuhan yang akan merendahkan kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita rindu agar kehidupan kita selalu diangkat oleh Allah. Tuhan tahu dan mampu meletakkan semuanya di tempatnya yang sesuai. Entah itu kita harus ditinggikan atau harus direndahkan. Semuanya juga berdasar kepada kebenaran Allah yang mutlak. Dan tidak ada yang dapat meninggikan atau bisa merendahkan selain daripada Allah. Karena Allah yang punya kuasa atas segala-galanya. Saat kita ingin kehidupan kita mendapat keadilan dari Tuhan, kita menikmati keadilan daripada Tuhan, merasakan pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan? Apa yang perlu kita usahakan dalam kehidupan kita supaya keadilan Tuhan itu kita miliki, kita rasakan dan dinyatakan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat di dalam ayatnya yang kelima, di situ dikatakan, aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Ya, yang pertama adalah tidak membual, dan kemudian di kalimat selanjutnya dalam ayat yang kelima, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya keadilan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita ya yang memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, tidak membual dan tidak sombong, tidak memiliki sikap yang congkak ya. Membual di dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti omong kosong atau perkataan yang bukan-bukan, perkataan yang belum tentu benar, yang sering dikaitkan juga dengan kesombongan. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi dikatakan bahwa jangan meninggikan tanduk. Nah, apa maksud dari meninggikan tanduk ini? Nah, dalam pemikiran orang-orang Ibrani pada waktu itu, kesombongan itu dilambangkan dengan tanduk ya. Terutama tanduk yang ditinggi-tinggikan, dibangga-banggakan, dan seakan-akan sedang dipamerkan kepada orang lain ya. Karena kalau kita melihat tanduk ya, biasanya ini berbicara tentang tanduk rusa ya. Apalagi kalau kita lihat tanduk rusa itu bentuknya indah gitu ya, bercabang-cabang. Dan seringkali orang yang meninggikan tanduk itu seperti berusaha untuk memamerkan kepada orang lain. Nah, dalam pemikiran orang Ibrani pada saat itu disebut sebagai kesombongan. Meninggikan tanduk itu disebut sebagai kesombongan. Nah, tentunya keadilan Tuhan akan dinyatakan kepada orang yang rendah hati dan tidak sombong. Bagaimana Tuhan ingin berbuat adil, bagaimana keadilan itu akan dinyatakan saat kehidupan kita sombong, ya. Berkata yang tidak benar, berkata yang bukan-bukan, omong kosong. Dan tentunya apa yang kita lakukan itu saat kita membual, saat kita bersikap sombong, ya tentunya perbuatan kita juga akan tidak benar. Oleh sebab itu, bagaimana kehidupan kita akan dilimpahi oleh keadilan Tuhan saat kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kita bersikap sombong, berkata-kata yang tidak benar, berkata-kata yang bukan-bukan, yang belum benar terjadi. Oleh sebab itu mari perhatikan kehidupan kita. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan ini perkataan yang tidak benar sehingga membuat perbuatan kita pun juga tidak benar. Ya. Mulut kita gunakan sepenuhnya untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang berkata baik, orang yang berkata benar, tidak membual, kehidupannya tentunya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dan tidak akan pernah menyombongkan diri, sehingga mendatangkan perkenanan Allah dalam kehidupannya dan keadilan Allah akan dinyatakan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-6, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Ya,
Bertegang leher ini berbicara tentang tidak berkeras kepala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertegang leher memiliki arti keras kepala, tidak mau mengalah, atau seperti ngotot gitu ya. Dalam bahasa kita sehari-hari, ngotot seperti itu. Tentunya sikap seperti ini tidak disenangi oleh Allah. Bagaimana Allah mau menyatakan keadilannya dalam kehidupan kita saat kita tidak memiliki penundukan diri di hadapan Tuhan, kita tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, keras kepala, tidak mau dinasehati, tidak mau menerima perintah Allah, tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Memang Allah adalah hakim yang adil, tetapi saat kita tidak mau patuh kepada Allah, maka Allah yang akan menghakimi, bahkan menghukum dengan adil sesuai dengan perbuatan kita. Kemudian hal yang ketiga yang kita lakukan supaya mengalami keadilan daripada Tuhan, dalam ayatnya yang ke-11. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Yang ketiga yang kita lakukan adalah berlaku benar di hadapan Allah. Kalau kita melihat, tanduk orang-orang benar akan ditinggikan. Saat kita hidup benar di hadapan Allah, maka kehidupan kita akan ditinggikan oleh Allah. Kita akan diangkat oleh Allah dan keadilan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil, hakim yang adil, yang memberikan penghakimannya, memberikan keadilannya kepada orang-orang yang benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saat kita ingin merasakan keadilan daripada Tuhan, mari kehidupan kita juga harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang adil. Oleh sebab itu terus berpegang kepada kebenaran Allah, supaya kita bisa merasakan terus pembelaan Allah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu terus menguatkan kehidupan kami. Bahkan setiap firman Tuhan yang terus kami dengarkan, bahkan yang diperdengarkan bagi kami, kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, membawa kehidupan kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman, supaya mereka semakin mencintai Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami, Tuhan yang melindungi, menyertai, dan menjagai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dibaharui tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kami boleh datang lagi untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.